Yeah, 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 yeah. Won't you call me when you get this? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan bahas yang menarik lagi. Tetap stay tune YouTube aku ya. Halo, saya Galus Pitasari, lulusan kuliah dari kelas B. Di sini saya akan membahas tentang stiker Blue Bonsai. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama profil bisnis, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga strategi kreatif. Profil bisnis, si kerdil senilai ratusan juta. Bonsai dalam arti sederhana adalah pohon kerdil di dalam pot. Sebagai hasil pengerdilan dan proses penyempurnaan bentuk pohon. Bonsai merupakan miniatur dari tanaman atau pohon yang dikerdilkan. Bonsai masih menjadi tanaman yang diminati masyarakat. Selain bentuknya yang memang unik, bonsai juga memiliki karya seni yang tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa memelihara dan merawat bonsai itu sulit dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kenyataan itu memang benar, tetapi jika dikaitkan dengan hobi atau kesenangan dan hasil yang didapatkan, bila dijadikan sebuah bisnis atau usaha, apa yang dikatakan banyak orang tidak semuanya benar. Bisnis bonsai tidak pernah mati dan selalu stabil, karena peminat, pemelihara, dan merawat bonsai untuk dijadikan sebuah bisnis mendasari seseorang memelihara dan merawat bonsai untuk dijadikan sebuah bisnis itu karena peminat dari bonsai sendiri itu terus menarik dari tahun ke tahun. Dan bisnis bonsai milik kakak ipar saya angkat ini berada di perumahan Bukit Bambe, Gang 17, Blok A, Desa Bambe, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Yang dikelola oleh kakak ipar saya sendiri ini, bonsainya itu dikelola sendiri, dirawat sendiri, dia itu sebagai hobi tapi dengan menjanjikan. Beliau bilang bahwa omset yang bisa diperoleh sebesar 100 juta lebih jika tidak ada wabah COVID. Tetapi dengan adanya wabah COVID-19, omsetnya turun drastis. Maka beliau harus memutar otak untuk bisnisnya bisa tetap berjalan walaupun di tengah wabah COVID-19. Oke, yang kita akan bahas selanjutnya yaitu analisis SWOT. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada kekuatan atau S. Yang pertama, produk berkualitas dan harga kompetitif. Dan kedua, perjualan secara online. Yang ketiga, pelaku bisnis memiliki pengalaman dan keterampilan budidaya dan perdagangan tanaman bonsai yang memadai. Yang keempat yaitu modal tercukupi. Yang kelima, optimis pelaku bisnis bahwa bisnis tanaman bonsai memiliki prospek yang baik. Dan yang keenam, memiliki kenalan bisnis yang cukup luas, cukup banyak juga. Dan yang ketujuh, lahan tempat tanaman bisnis tidak jauh dari rumah. Faktor internal yang kedua yaitu kelemahan atau W. 1. Sebagian besar kebutuhan tanaman bonsai masih dipasok dari luar kota. Yang kedua, bisnis terbatas pada aktivitas menjual tanaman bonsainya. Jadi penjualannya itu terbatas. Yang ketiga, omset mulai turun sejak Maret tahun ini. Dan yang keempat, terbatasannya luas lahan untuk bisnis tanaman bonsai. Yang keenam yaitu lahan tempat tanaman bonsai bukan milik pribadi atau bukan milik sendiri. Yang faktor eksternal ada peluang dan ancaman. Yang peluang atau O, yang pertama, jika jasa pengantar barang masih berjalan. Dan yang kedua, konsumen masih minat pada bonsai. Yang ketiga, adanya tempat penjualan secara online.
Untuk faktor eksternal ancaman atau T, yang pertama, sewa lahan semakin tinggi. Yang kedua, adanya pemberlakuan PSBB di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Yang ketiga yaitu konsumen tidak bisa datang langsung. Yang keempat, ongkos pengiriman semakin mahal. Yang kelima, pembatasan sosial atau social distancing. Oke, untuk strategi SO, yang pertama, memperkuat kualitas dan harga yang kompetitif agar konsumen tetap berminat pada tanaman bonsainya. Yang kedua, menambah pangsa pasar dengan penjualan online serta manfaatkan media sosial atau menambah media sosial yang digunakan. Yang ketiga, memanfaatkan kenalan bisnis yang cukup banyak itu untuk menawarkan tanaman bonsai yang kepada konsumen dengan media sosial. Jadi dari WhatsApp atau dari Instagram, Twitter, Facebook seperti itu. Atau dari kayak Shopee, OLX seperti itu. Untuk strategi WO yaitu yang pertama, memanfaatkan jasa pengantar barang yang masih berjalan untuk aktivitas penjualan tanaman bonsai. Yang kedua, memanfaatkan tempat berjualan online untuk aktivitas penjualan bisnis tetap berjalan. Yang selanjutnya itu strategi ST. Yang pertama, memanfaatkan penjualan secara online untuk mengantisipasi adanya PSBB. Jadi kita harus berjualan online terus untuk mengantisipasi adanya PSBB tersebut. Kan nggak bisa orang Lamongan datang ke Gresik, ke Surabaya itu kan nggak bisa. Jadi berjualan online lebih baik. Yang kedua yaitu strategi WT. Yang pertama, mencari bahan yang sekiranya tuh masih di wilayah Gresik atau wilayah Driorejo atau wilayah kecamatan desanya itu untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan tanaman bonsai agar tidak melanggar peraturan pemerintah SBB dan juga kebutuhan bonsai itu tercukupi dan bisa berproduksi terus walaupun ada wabah COVID-19. Selanjutnya yaitu strategi kreatif. Menurut saya, strategi kreatif yang perlu dilakukan untuk usaha tanaman bonsai ini pada saat wabah COVID-19 adalah yang pertama, menambah pangsa pasar online dengan memanfaatkan media sosial. Karena kan saat ini pemerintah sudah menetapkan social distancing dan adanya PSBB. Jadi kayak ada Shopee, Facebook, Tokopedia dan OLX kan itu bisa kita berjualan di situ. Jadi kakak ipar saya itu bisa berjualan online di situ seperti itu. Walaupun konsumen tidak bisa datang langsung ke lahan seperti itu. Yang kedua, strategi kreatif yang kedua yaitu pengantaran barang dilakukan sendiri oleh pemilik karena meminimalisir naiknya ongkos pengiriman oleh jasa pengiriman barang pada saat ini. Jadi kan kakak ipar saya itu mempunyai mobil pribadi, jadi bisa diantar sendiri seperti itu untuk meminimalisir ongkos pengiriman yang mahal. Kayak bonsainya itu dinaikin sedikit untuk minimalisir bahan bakar mobil kakak ipar saya seperti itu. Oke, cukup sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih.